Yuk. Oke. Oke. Apa pertanyaannya? Apa kan sebelum garis pasti udah ada obrolan atau diajak ketemu, mungkin ada amanah khusus yang disampaikan sebagai kepala BRIN? Saya belum pernah bertemu dengan Pak Presiden bahas soal ini ya. Jadi baru tadi dihubungi oleh Pak Seskap tadi 12:30 bahwa hari ini ada penugasan untuk saya dan bidang yang ditugaskan sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Jadi dimohon untuk hadir pukul 2:30 karena jam 3 pelantikan akan dimulai. Sudah, saya jalan ke sini. Tapi sebenarnya pernah berkomunikasi langsung dengan Pak Presiden, mungkin ada obrolan? Dengan Pak Presiden berkomunikasi di berbagai forum ya, berbagai rapat. Pada saat pertemuan, pada saat saya kan ikut kohort 3 di Kemenhan, kemudian juga pada saat pertemuan dengan para rektor, kemudian juga pertemuan dengan pimpinan Ormas yang ada di istana ini. Jadi ya saya banyak menangkap pesan-pesan beliau terkait dengan arah Indonesia ke depan. Dan insya Allah BRIN akan mengawal program-program prioritas dari Bapak Presiden terkait dengan soal pangan, energi, dan air. Saya kira 3 bidang itulah yang perlu didukung oleh riset dan inovasi yang baik. Karena riset dan inovasi ini akan menjadi tumpuan dimanapun negara yang memiliki kekuatan riset dan inovasi itu akan berkorelasi positif dengan kemajuan ekonomi. Itu sudah dibuktikan dalam berbagai uji korelasi ya. Kalau semakin tinggi global score innovation index itu hampir pasti juga GDP per kapita juga akan tinggi. Sehingga kita mau tidak mau harus mengenjot bidang R&D, bidang inovasi ini. Yang kedua, yang penting juga saya sampaikan, ini saatnya kita harus segera melakukan konsolidasi nasional di bidang riset dan inovasi. Konsolidasi ini penting untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi yang selama ini sudah ada, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal tentu kami harus membangun sinergi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, lebih khusus lagi dengan Kementerian Dikti Saintek yang memang merupakan kementerian yang juga mengembangkan bidang sains dan teknologi, dengan perguruan tinggi yang selama ini juga menjadi kekuatan riset dan talent dalam bidang riset dan inovasi, dan juga dengan Danantara. Segera Danantara adalah mitra strategis yang harus kita support dalam rangka untuk mendukung kemajuan ekonomi dan industri kita. Nah, secara vertikal kita juga perlu mengkonsolidasi dengan daerah, sehingga badan riset inovasi daerah ini harus benar-benar diperkuat agar bisa mampu menyelesaikan masalah-masalah lokal. Karena kalau kita tahu setiap daerah memiliki kekhasan masalah, kekhasan isu yang harus direspon dan disikapi secara spesifik. Oleh karena itu kalau setiap provinsi memiliki badan riset inovasi yang kuat ya dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi, saya yakin masalah-masalah yang saat ini masih kita hadapi bisa diatasi dengan baik. Oleh karena itu, langkah konkret yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempercepat proses pengembangan dan penguatan sains teknopark di setiap daerah. Jadi di setiap daerah kalau memiliki sains teknopark itu akan menjadi pilar bagi ekonomi daerah. Kenapa? Karena sains teknopark itu adalah sebuah institusi yang akan menjembatani antara dunia riset dengan dunia industri. Dengan adanya sains teknopark daerah, dengan fokus pada bidang keunggulan daerah, insya Allah masalah-masalah yang ada di daerah ini bisa diselesaikan. Dan inilah sinergi antara berbagai pihak daerah, perguruan tinggi, pemerintah, dan juga pusat ya, dan juga dengan lintas kementerian, apalagi BRIN juga peleburan dari kementerian teknis yang memiliki dulu badan litbang. Saya tentu akan banyak koordinasi, membangun sinergi, dan juga menguatkan riset-riset yang impactful. Jadi riset-riset di BRIN harus memberikan dampak bagi kemajuan ekonomi dan juga kemajuan masyarakat. Serta terakhir policy ya. Jadi BRIN juga harus menjadi think tank pemerintah dalam mengambil kebijakan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang kita ambil berbasis pada sains yang kuat, pada hasil riset yang kuat, dan itulah salah satu bentuk akuntabilitas dari kebijakan publik nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih ya. Pak Arief, Bapak kan cukup
erat dengan isu pertahanan pangan ya Pak, itu juga sempat dilaporkan waktu itu juga. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu fokus yang nanti akan dilakukan oleh BRIN juga untuk pertahanan pangan? Karena Ya. beberapa menteri juga menyebutkan kalau Pak Arief pangan insya Allah aman. Amin. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak Presiden sudah memiliki program prioritas yang harus kita kawal dalam bidang pangan. Jadi pangan ini benar-benar harus didasari oleh kekuatan riset dan inovasi. Dan saya kira banyak sekali hasil riset dan hasil invensi yang dimiliki oleh lembaga riset maupun perguruan tinggi. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mengkonsolidasi itu semua agar lebih memiliki impact yang besar bagi perubahan dan kemajuan. Jadi yang paling penting adalah fokus kita adalah pada impact, pada percepatan invensi menjadi inovasi. Karena kalau sudah menjadi inovasi berarti artinya sudah diaplikasikan. Nah, percepatan riset menjadi invensi menjadi inovasi, nah itulah yang harus kita lakukan melalui tadi program penguatan dan pengembangan sains teknopark di setiap provinsi. Saya kira ini saatnya kita pusat harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan daerah agar benar-benar setiap daerah memiliki kekuatan riset yang handal. Kan ada Bu Stella juga Pak, ini dengan konsolidasi dengan Kemendikbud Saintek sama BRIN ini fokusnya inovasi riset produksi industri. Tanggapannya seperti apa? Ya, memang ini yang akan kita lakukan sehingga saya sampaikan bahwa mau tidak mau kita harus menjalin sinergi yang kuat ya, kolaborasi yang kuat dengan kementerian. Jadi harus tandem antara BRIN dan kementerian. Satu Kementerian Dikti Saintek, di mana perguruan tinggi ada di dalamnya, serta Kementerian Teknis. Karena Kementerian Teknis banyak kebijakan-kebijakan dan regulasi yang akan diambil. Nah, saatnya kita harus memberikan andil dari hasil-hasil riset. Jadi jangan sampai hasil-hasil riset kita tidak memiliki dampak. Yang kita akan coba kawal adalah bahwa riset yang ada di Indonesia, inovasi yang di Indonesia sudah sangat banyak dan sangat bagus setelah kita identifikasi. Nah, yang paling penting adalah percepatan implementasi, percepatan hilirisasi. Saya kira itu tidak bisa ditawar-tawar. Harus segera kita lakukan konsolidasi untuk percepatan itu. Dan disinilah Kementerian Dikti Saintek menjadi sangat strategis sebagai mitra kami. Dan tentu terkait dengan soal pangan tadi, dengan sejumlah Menko Pangan kita akan berkoordinasi dengan Menteri Pertanian, Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, ya, dan juga Menteri Lingkungan Hidup, ya, Menteri SDM, kaitan dengan soal energi, dan juga Kementerian Teknis lainnya, termasuk Kementerian Perindustrian, ya, yang menurut saya juga harus menjadi mitra kita. Prof, menjadi terganggu konsolidasi selama ini apa sih Prof? Bukankah BRIN itu dibentuk dengan ya tadi melebur semua badan riset dari semua kementerian gitu Prof? Yang saya sampaikan tadi adalah konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Jadi secara horizontal kita harus dengan kementerian bisa mengefektifkan institusi ini untuk menghasilkan riset dan inovasi yang berdampak. Secara vertikal, ya kita harus benar-benar berada sebagai jembatan dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi di daerah untuk sama-sama bergerak. Memang saya kira itulah yang harus kita lakukan dan saya yakin sih, saya optimis. Kebetulan Bapak Wakil Kepala BRIN yang dilantik tadi juga sahabat lama saya. Ya, kami sudah banyak berkomunikasi, sudah banyak berhubungan. Insya Allah kita akan bisa lakukan. Tentu pengalaman kami yang ada di IPB pada waktu jadi rektor, kami membangun Sains Teknopark di IPB yang saat ini sudah menjadi acuan dari nasional. Sehingga itulah pengalaman inilah yang akan coba kita aplikasikan di BRIN untuk direplikasi ke berbagai daerah. Kalau fokus pada pangan, energi dan air itu maksudnya nanti akan ada itu akan jadi prioritas dengan cara memperbanyak riset di bidang tersebut ataukah akan Saya kira penelitian itu kan kekuatannya satu pada jumlah peneliti, kualitas peneliti, dana penelitian, infrastruktur penelitian, kemudian yang terakhir adalah ekosistem penelitian. Jadi itulah yang akan kita dorong bahwa jumlah peneliti juga harus kita tingkatkan karena jumlah peneliti kita itu relatif per sejuta penduduk kan relatif kecil dibandingkan negara-negara lainnya. Dibandingkan Thailand, Korea, kita masih jauh. Nah, kita perlu meningkatkan jumlah peneliti sehingga disinilah talent management menjadi penting. Jadi kita akan perkuat talent management. Dengan talent management yang baik di bidang penelitian, orang yang punya passion di bidang penelitian, itulah akan menjadi modal bagi BRIN dan juga bagi kementerian untuk bisa melangkah lebih cepat dan lebih jauh karena dia bekerja dengan passion. Ya, kita sudah memiliki tools ya, bagaimana
menemukan talent-talent unggul di bidang riset. Pak, salah satu kendalanya juga adalah anggaran untuk risetnya masih 0,2% dari GDP kita, itu juga sebagai salah satu kendala juga nggak sih Pak? Betul, saya kira dana memang salah satu faktor penting ya yang harus terus diperjuangkan, karena kalau kita tahu bahwa dana perguruan tinggi negara lain itu juga sangat tinggi, besar sekali ya untuk penelitian. Namun kita tidak perlu berkecil hati, masih banyak opportunity yang bisa kita lakukan, termasuk bermitra dengan Danantara. Jadi Danantara adalah salah satu mitra strategis yang benar-benar harus kita perkuat ya. Dan saya kira sumber pembiayaan dari berbagai sektor, termasuk industri, itu menjadi penting. Jadi yang sebenarnya kita bangun, kita juga ingin mendorong agar industri-industri yang ada di Indonesia itu juga membangun kekuatan R&D. Jadi industri tanpa inovasi yang kuat, tanpa R&D yang kuat akan berat. Yang terakhir, kalau kita mengacu pada pemikirannya salah satu peraih Nobel 2018 yang disebut dengan Indigenous Growth Theory. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ke depan ekonomi sebuah bangsa akan sangat ditentukan sejauh mana kekuatan di bidang R&D, di bidang inovasi. Nah, saya kira Bapak Presiden memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menempatkan R&D sebagai salah satu pilar penting dalam kemajuan ekonomi. Itulah yang kemudian harus kita terjemahkan dalam berbagai langkah-langkah strategis maupun taktis. Dan oleh karena itu saya mohon dukungan teman-teman media juga untuk bisa bersama-sama kita untuk dalam rangka untuk percepatan tadi inovasi, riset, konsolidasi riset dan inovasi dalam rangka untuk kekuatan ekonomi kita ke depan. Pak Arief, status rektornya berarti gimana Pak Arief? Ya, status rektor kan harus. Berarti. Ya, sampai hari ini kan masih belum diberhentikan. Aturan yang ada di IPB ya saya harus melepas jabatan rektor IPB karena tugas di sini. Berarti ya. nanti akan mundur. Dari... Ya, harus diganti. Nah. Lengkap ya teman-teman ya. Ya. Apalagi semuanya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Nah, ini beliau, ini teman lama saya. Ini bentar-bentar dia. Udah, dari Pak Kepala sudah. Pokoknya kita siap tandem untuk memperkuat tadi, BRIN, ya. Ya, siap. Ya, ini siap. Ya. Foto turun.